Shalom guys, selamat malam. Hari ini hari yang spesial karena kita saling membajak. Jadi hari ini pun saya mencoba membajak untuk jadi host. Semuanya bisa dengar suara saya ya. Sekali lagi shalom semuanya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sama sahabat saya. Saya sapa dulu saudara-saudara semua, my brothers and sisters. Jargonnya jangan lupa kok. Oke. Jargonnya jangan lupa. Ya bener, saya jadi lupa sekarang. Squeeze yo. Santuy squeeze. Udah dipin. Jadi hari ini rencananya kita mau ngomongin tentang kebebasan dan tanggung jawab. Jadi hari-hari ini kan hari-hari yang rada aneh nih ya. Jadi tadi sempet saya mikir-mikir mau bahas apa gitu ya. Terus kepikir tadi bahas apa, terus kepikir WFH ini membuat orang merasa bebas atau sebaliknya WFH ini malah menambah-nambahi tanggung jawab. Nah, jadi kita akan ngebahas ini, dan luar biasanya teman saya, sahabat saya ini bersedia untuk ngobrol-ngobrol sama saya. Jadi background-nya hari-hari ini kan banyak dari kita yang masih WFH atau udah beberapa yang masuk ya. Nah, tapi pengalaman WFH itu work from home membuat kita merasa bebas atau malah menambah-nambahi tanggung jawab. Nah, kalau buat saudara-saudara yang sekolah, baik itu masih SD, SMP, SMA, atau bahkan kuliah, dari sekolah itu apakah bisa membuat saudara merasa bebas, atau sebaliknya sekolah yang dari rumah itu membuat saudara jadi lebih banyak tanggung jawabnya. Itu yang menjadi background kita. Nah, kalau saudara pengen ikut nimbrung, silahkan boleh masukin pertanyaan atau komen di kolom komen itu. Dan kalau mau menjadi narasumber juga boleh untuk bantuin teman-teman kita ngobrol-ngobrol. Ya, sebuah bahan pemikiran, apakah WFH itu membuat kita jadi bebas atau jadi makin repot. Kita coba dulu dengan satu orang yang sudah pakar di bidang ini ya. Kita coba, sudah bisa live belum? Nah, ini keren. Ya, waduh. Dari tadi saya pikir-pikir kenapa nggak ada yang bisa masuk ya. Kita coba-coba. Akhir ya. Mungkin karena kita saudaraan kok, kita sama-sama ya. Oh, gitu kadang-kadang kan? masalahnya di situ. Mungkin permusuhan sama-sama bawa kok. Aduh. Halo Fit, gimana kabar? Baik kok, puji Tuhan. Wow, saya baru sampai. Baru sampai ya? Sudah mulai normal. Jadi itu yang mau kita bicarakan tadi. Apa tuh kok? Kebebasan versus tanggung jawab. Jadi Ya. rencananya pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Joni, malah Pak Joninya nggak masuk-masuk, malah Pak Joninya beda. Jadi pengen ngobrol-ngobrol tentang musim-musim pandemi ini kan membuat sebuah keadaan yang sebetulnya
sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru itu adalah orang-orang jadi kerjanya dari rumah, sekolahnya dari rumah, dan orang-orang yang dulunya nggak pernah ngerasain online jadi belajar tentang online. Nah, kan ada vocabulary baru tuh, work from home, school from home. Nah, sudah mulai sekolah dari sekolah belum ya, sudah mulai kerja Belum. di kantor lagi, WFO namanya. Tapi saya percaya ini bukan topik yang jadul lah ya, karena masih ada beberapa orang yang sekolahnya juga dari rumah. Pak Nadiem bilang sekolah tahun ajaran baru pun masih tetap dari rumah masing-masing. Sekolah tahun ajaran baru dan sekolah dengan tatap muka baru tahun depan. Iya, betul. Nah, yang kerja walaupun sudah ada beberapa yang WFO, tapi yang WFH kan juga masih banyak. Jadi sebetulnya saya mau ngobrol-ngobrol sama Pak Joni, tapi karena Pak Joni belum bisa masuk, ya saya ngobrol-ngobrol sama Pak David dulu lah. Jadi menurut David yang pernah ngalamin WFH dan sekarang sudah WFO, itu WFH itu adalah sebuah kebebasan atau malah nambah-nambahin tanggung jawab. Jadi topiknya hari ini itu. Oh gitu ya, Pak ya. Saya pikir Kalian juga mewakili teman-teman yang sekolah ya. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang sekolah, boleh saya undang lah. Iya. Kalau pengalaman saya ya, oh ya, kita di acara apa kok spesial? Santuy skuy. Jangan dilupakan itu, Ustaz. Pak Joni, nanti kita panggil ya Pak. Sabar Pak, stay tune Pak. Sabar, Master Joni. Iya kok, sekalian sebenarnya saya juga mau ada pertanyaan sih tentang kebebasan sama tanggung jawab ya. Cuman saya sekilas dulu aja ya ngomongin soal WFH tadi yang disinggung sama Master Nathan sama Ponatan. Sebenarnya agak ini juga sih, kalau agak kaget juga ya, karena bukan kebetulan ya saya diterima di kantor baru. Baru 3 hari kerja akhirnya kita disuruh WFH. Dan saya tuh sales kan ya, kebayang lah kalau sales tuh baru 3 hari kerja terus disuruh WFH tuh ya mau ngapain gitu kan ya kan. Untungnya saya punya bos yang keren ya, nggak ada di sini saya punya bos yang keren gitu. Jadi tetap saya dikasih tugas-tugas untuk cari-cari customer dan segala macam via online dulu gitu ya. Dan benar banget sih kok, ketika kita ada di rumah terus nggak ada orang yang merhatiin kita, nggak ada bos yang merhatiin kita gitu ya, meskipun ada yang namanya Zoom meeting gitu setiap jam 8:30 sama jam 5-an gitu ya, terus sama absen segala macam, cuman kayak antara kerja atau tidur gitu. Antara kerja atau tidur itu susah banget gitu. Maksudnya ya bener sih kalau kata firman Tuhan ya, emang kita tuh disuruh kerja bahkan di saat atasan kita nggak lihat gitu ya, saat kita nggak lihat tuh, dan itu emang susah gitu loh kok. Jadi di satu sisi kita punya kebebasan, di satu sisi kita harus bertanggung jawab kan. Nah tapi kadang-kadang kita pakai kebebasan itu dengan tidak bertanggung jawab gitu loh. Nah tapi emang di WFH ini tuh saya juga jadi belajar sih, maksudnya gimana caranya kita punya kebebasan tapi juga tanggung jawab gitu. Nah, saya sih mendisiplinkan diri saya sih sebenarnya ya. Ketika dikasih tugas segala macam tuh kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, saya tuh buat report sendiri gitu loh, meskipun nggak disuruh gitu kan. Cuma saya reportnya apa yang saya kerjain hari ini segala macam. Terus udah telepon siapa aja segala macam. Nah, itu kayak ngejagain diri saya biar saya tuh tanggung jawab gitu loh. Saya udah dikasih kerjaan, dari percaya kerjaan, tapi juga harus punya tanggung jawab gitu ke bos saya sih paling enggak. Gitu sih kok kalau pengalaman WFH saya di rumah. Nah tapi secara overall ya, waktu David ngalamin, kan walaupun ini kerjaan baru ya, tapi kan sebelumnya pernah ngerasain kerja yang sudah
sudah lumayan lama lah ya, di atas 6 bulan, dan kerjaannya itu dengan jam kerja yang fix. Misalnya masuk jam 8, pulang jam 5, misalnya kayak gitu ya. Terus tiba-tiba walaupun pindah kerjaan dengan baru 3 hari terus jadi WFH, itu pengalamannya David dulu dengan kerjaan dengan jam yang fix terus WFH itu menganggap itu sebuah kebebasan atau justru tanggung jawabnya tambah banyak, Ben? Sebenarnya sih apa ya, kok ya dibilang tanggung jawabnya lebih banyak sih ya enggak juga sih kok. Apa ya? Ya maksudnya tuh kayak ya udah itu sama kayak kerja gitu loh kan. Kadang-kadang orang nganggapnya WFH itu kan libur ya. Nah, tapi itu kantor tuh juga dikasih tahu kalau kamu WFH ya WFH gitu loh. Work from home gitu kan, kerja dari rumah. Tetap aja kok. Jadi saya tuh jadi punya mindset meskipun di rumah, tapi kita punya jam kerja kan sama. Balik pertanyaan saya tadi, Fit. Saya pengen tahu gitu ya. Saya pengen tahu buat orang-orang yang WFH itu, kalau biasanya kan pagi-pagi mandi, siap-siap, terus setelah itu pakai baju yang rapi, terus berangkat ke kantor gitu ya. Nah, buat ya orang-orang yang terbiasa dengan WFO atau dengan habit yang lama, terus tiba-tiba jadi WFH itu, apakah bangunnya jadi agak lebih siang, terus kerjanya kan, karena ada orang yang kerjanya nggak perlu ketemu orang kan. Mungkin kalau David harus Zoom meeting gitu ya, jadi tetap kelihatan wajahnya. Tapi buat beberapa orang yang kerjaannya nggak ketemu orang, tapi yang penting tugasnya disubmit lewat email, itu saya jadi pengen bertanya gitu ya, buat orang-orang seperti itu, apakah WFH membuat mereka, enak juga bangunnya bisa lebih siang, terus nggak usah pakai mandi dulu, langsung kerja ketik-ketik gitu, atau sebaliknya gitu ya, kerjaannya dibikin malamnya, terus disubmit, terus baru tidur sampai siang. Saya pernah dengar sih ada yang cerita gitu. Kayaknya ada juga di antara yang nonton ini gitu kan. Nah, kalau David gimana pengalamannya? Bangunnya tetap pagi, tetap mandi. Ini sorry ya, ini pertanyaan yang private mungkin ya. Ya kalau saya justru ya itu enak-enak kayak WFH tuh adalah kita bisa bangun agak siang sih. Kalau sekarang kan saya bangun itu jam 5 sekarang saya. Kalau WFH ya saya bangun ketika istri bangun kan, istri kan kebetulan kerja ya, jadi nggak ada WFH. Jadi saya mesti bangun ketika istri bangun tuh ya. Bahkan saya beberapa kali memang anterin dia juga belum jam kerja. Nah, saya tuh kalau saya di rumah gitu ya, saya tuh sebenarnya jarang mandi gitu loh, kecuali kalau di luar rumah. Jadi kalau menurut saya itu definisi mandi untuk orang-orang yang kotor badannya gitu, kan ketika saya sore udah mandi kan tidurnya di rumah gitu kan, jadi saya nggak mandi sih biasanya kalau pagi-pagi kalau di rumah ya, sikat gigi, cuci muka, udah habis itu mulai kerja dan tidak mandi, sore baru akhirnya mandi gitu. Itu juga disuruh istri. Oh, berarti ini kan kebebasan, sebuah kebebasan dong ya? Oh iya betul, iya bebas mandi, iya kan. Betul. Oh ya, akhirnya jadi bebas, benar, akhirnya bebas. Terus saya juga kayak yang formal dan segala macam ya, cukup. Bahkan saya tipe orang yang nggak suka pakai baju kan kalau di rumah sebenarnya. Waduh. Gitu, jadi saya nggak usah dibayangin ya. Nggak dibayangin. Saya orangnya buat netizen bisa dibayangin katanya. saya orangnya suka kepanasan. Oke. Gitu sih, Mas. Tapi ini jadi menjawab pertanyaan saya nih ya. Jadi buat beberapa orang WFH ini jadi ya gitu sih. Nah, tapi jadi sebuah kebebasan. Nah, sebelum saya berpisah saya mau ada pertanyaan sebenarnya soal kebebasan. Boleh dong. Malah David yang nanya. Pasti saya nanya dong. Tapi ini masih soal yang terjadi gitu loh di tengah-tengah kita, di tengah-tengah pandemi dan segala macam ini kok. Oke. Saya mau tanya, kan kita udah akan mulai masuk, tapi belum masuk ke
normal gitu kan masih PSBB lah gitu. Nah kan kita orang pengen bebas ya Lester ya, kita kan pengen bebas nih. Tapi apa tanggapan Konatan gitu ya di saat saya bebas kita pengen minum kopi di kafe dan segala macam, tapi akhirnya malah merugikan orang lain gitu. Misalkan saya jadi amit-amit ya, misalkan saya jadi carrier COVID gitu ya, kan kita maunya tapi akhirnya kita nggak mikirin dampaknya buat orang lain gitu Lester. Nah sampai di mana kebebasan kita yang bener loh. Waduh, muter-muter. David muter-muter lagi. Ya, hilang. Bentar ya guys, saya pengen. Halo Bibi. Halo Bibi. Ini saya menikmati jadi host. Kali ini saya panggil-panggil. Saya pengen tahu pendapat Bibi tentang pengalaman WFH dan WFO. Kan Bibi ngalamin dua-duanya kan? Iya benar. Nah kan tadi pertanyaannya waktu kita WFH itu apakah menjadi sebuah kebebasan? Tadi kan David udah cerita tuh, ternyata bangunnya bisa lebih siang, terus yang biasanya pagi-pagi udah mandi, ternyata David nggak mandi gitu ya. Terus berikutnya saya nggak usah lanjutin deh ya. Ternyata David suka jadi Tarzan. Nah kalau pengalamannya Bibi gimana WFH itu? Sekarang udah mulai WFO lagi ya? Iya kok udah mulai WFO sekarang. Nah, gimana? Ya, jadi apakah WFH itu memberikan kebebasan yang lebih? Kan jadi jamnya tidak ada jam yang fix gitu kan? Atau sebaliknya kerjaannya atau tanggung jawabnya tahu banyak gitu? Kalau saya WFH dulu lah ya. Kalau WFH sih sebenarnya nih karena saya bekerja di bidang pelayanan ya. Lebih tepatnya pembuatan kartu undangan pernikahan. Ini kan saya sebagai sales and marketing associate. Nah, selama WFH sih sejujur-jujurnya kerjaannya cukup sedikit nih kok, karena memang kan dalam kondisi COVID ini banyak klien yang hold kan untuk buat undangannya dan proses cetaknya. Jadi pas WFH sih masih ada komunikasi sama kliennya kan, maintain juga ya komunikasi, tapi overall lebih banyak nganggurnya sih kok sebenarnya. Jadi selama WFH ini rata-rata sih ya lebih kegiatan, misalnya kalau di rumah kan karena kita tinggalnya rame-rame ya, jadi lebih banyak beres-beres rumah, terus lebih banyak ngobrol juga sih. Cuma dibilang banyak juga enggak, soalnya kan karena kita di rumah kan bertujuh, aku adik kakak berlima, seorang tua kan, dan udah besar juga, jadi kayak ya masing-masing juga sih. Jadi serunya pas WFH ini jadi ngeliat, maksudnya kayak ternyata keluarga gue gini ya gitu, keluarga gue gitu ya, maksudnya kayak dari bokap ternyata tahu bisa masak akhirnya. Terus kayak mama bantuin juga gitu, mama kan emang bisa masakan gitu, terus ngajarin, terus adik-adik juga mulai kayak bisa belajar masak sendiri, padahal kan kayak biasa yang masak kan antara mama atau enggak kita beli makanan kan. Lebih banyak family time-nya sih memang. Wah, asik dong. Terus iya. Nah, tapi at some point kalau WFO ya, sekarang kan udah mulai WFO karena udah cukup lama kan sebenarnya kita WFH tuh kemarin dari bulan Maret. Hampir 3 bulan ya? Iya benar, Maret pertengahan itu kan, belasan ya, sampai kemarin itu baru masuk setelah Lebaran. Nah ini rada kagok sih sejujurnya kalau saya pas mulai work from office gitu, karena udah biasa kan pace-nya tuh lebih slow gitu kan selama WFH. Terus itu memang cocok banget saya sama kepribadian saya, emang lebih demen yang misalnya
slow gitu lah kalau freedom berarti. balik, iya. pas balik WFO lagi tuh cukup kaget juga, kayak wow, ini udah harus kayak lari lagi gitu. Nah terus akhirnya cukup kagok juga, soalnya kemarin pas di rumah kan lebih bisa misalnya kalau misalnya mau renungan ya renungan gitu, terus kalau misalnya mau istirahat. Sekarang kayak harus tek ada jamnya lagi gitu kok. Gitu sih selama pengalamannya ya. Sip. Berarti kalau dilihat dari pengalamannya David tadi, terus sekarang Bibi, saya nangkep ada sebuah kebebasan yang lebih gitu ya. Sip lah. Oke, Bi, thank you buat jawabannya. Thank you, Pak. Saya pengen tanya-tanya yang lain. Saya harap saya bisa ketemu orang yang menjawab ternyata WFH nggak enak gitu ya. Bibi kayaknya menjawab WFH enak ya. Ya bisa jadi. Oke, Bi, thank you, Bi. Thank you, Pak. Thank you. Bye. Ingin dengar pengalaman-pengalaman yang lain sebelum kita ngebahas tentang kebebasan versus tanggung jawab yang lebih serius nih. Saya sebenarnya menantikan ada orang yang berkata tidak suka sama WFH gitu. Kita coba Pak Joni lagi kali ini. Saya masih penasaran ngobrol sama Pak Joni. Saya mau nyapa dulu saudara-saudara semuanya. Shalom brothers and sisters. Hari ini kita ada di Squeeze Show. Kita lagi ngebahas tentang kebebasan versus tanggung jawab. Nanti kalau udah pada nggak bisa join, ya nanti saya yang akan cerita-cerita. Jadi saya mau sharing sama saudara tentang kebebasan dan tanggung jawab ini, karena memang harus diakui dengan adanya WFH ini orang-orang jadi agak bingung dengan namanya kebebasan dan namanya tanggung jawab. Beberapa orang suka dengan WFH karena dengan adanya WFH bisa ngatur pace-nya sendiri, bisa kerja dengan jamnya sendiri. Tapi juga ada yang bilang WFH itu lebih banyak kerjaan karena kerjaannya jadi seperti 24 jam sehari gitu ya. Kalau dulunya cuma dari jam 8 sampai jam 5. Terus Shalom Pak Joni. Tetap gambarnya kagak ada. Iya, network nggak ada. Nggak apa-apa lah Pak Joni. Sudah tanpa gambar kita. Tanpa gambar kita ngobrol-ngobrol aja deh. Iya. Artinya itu Tuhan sedang mengajar Pastor untuk percaya saja walaupun tidak melihat. Wah iya bener. Kemarin saya juga ngobrol begitu sama teman-teman. Kalau ada yang nggak kelihatan wajahnya, ya sudahlah kita percaya saja nggak melihat. Iya, Pak Joni, gimana saya kabarnya? Aja. Baik, puji Tuhan. Sip. Pak Joni kan udah dengar tadi pertanyaannya. Apa tuh? Kita hilang-hilang terus. Oh, hilang. Kita jadi gembala kan. Nah, kalau menurut Pak Joni, orang-orang yang mengalami WFH ini, mereka mengalami kebebasan atau justru sebaliknya mereka dituntut tanggung jawab yang lebih, Pak? Putus lagi. Oh my God. Putus lagi. Ada lagi. Iya. Ini Nggak apa-apa. biasa Kita kayaknya nggak ngobrol-ngobrol aja. Kita ngobrol-ngobrol aja. Orang yang mengalami WFH atau work from home atau anak-anak yang sekolah dari rumah itu, mereka sebetulnya diberi kebebasan atau mengalami kebebasan, atau kan ini ada versus nih, atau sebetulnya mereka sedang dituntut untuk lebih bertanggung jawab. Menurut Bapak gimana, Pak? Kalau saya lebih yang terakhir tuh. Lebih cenderung harusnya dituntut lebih bertanggung jawab. Karena kan kalau kita ngomong definisi dari sebuah tanggung jawab, keren ya. Wah, keren.
wah putus lagi. Oke lah kalau memang masih putus-putus. Saya mau sharing sama saudara-saudara. Jadi bicara tentang kebebasan dan tanggung jawab, menurut saya itu adalah sebuah uang logam dengan dua sisi gitu ya. Nah kita nunggu Pak Joni lagi nih, Pak Joni. Nah, Yes, what? berkali-kali baru hari ini kejadian. Tapi sayangnya waktunya tinggal 15 menit, tapi nggak apa-apa lah. Kita gunakan 15 menit Nah, yang ini, Mas. berkualitas. Makanya gara-gara iman kan, Yes. akhirnya yes. kita jadi apa? Bisa melihat satu sama lain. Keren tuh kan? Mantap. Bisa lihat saya kan? Bisa melihat wajah yang penuh kemuliaan itu. Amin. Ternyata penuh kemuliaan karena belakangnya ada lampu, Pak. Ada lampu. Kalau enggak gelap. Gimana, Pak? Tadi kan, wah ini menarik nih. Ya. Karena tadi kan beberapa malah mikirnya, wah bebas nih ya, bangun lebih siang, terus nggak usah macet-macet di jalan, terus bisa ngatur jam kerjanya sendiri gitu ya. Tapi Pak Joni memberikan sebuah pemahaman baru nih ya. Justru orang yang melakukan WFH atau sekolah atau learning from home itu dituntut tanggung jawab yang lebih gitu, Pak. Betul. Berhasil. Sebenarnya sih menurut saya jauh lebih berat. Karena artinya yang tadi siapa David bilang kan, walaupun tidak ada orang yang melihat dan segala macam, tapi tanggung jawab itu harusnya udah melekat di dalam diri kita. Karena buat saya gini, setiap orang sekolah, orang tuanya punya harapan. Itulah tanggung jawab kita. Jadi tanggung jawab itu bicara tentang memenuhi harapan seseorang atau harapan pemimpin atau harapannya Tuhan dalam hidup kita. Ya. Tanggung jawab ya? Itu namanya tanggung jawab. Memenuhi Iya. harapan. Betul. Karena kan saya percaya kayak Pastor Nathan sekarang. Pastor Nathan kan punya gereja, punya jemaat, punya pelayan jemaat. Dan di dalam diri kita kan pasti punya harapan kepada mereka untuk mereka melakukan sesuatu dengan baik. Itu kan harapan kita. Nah, tugas daripada seorang pelayan, tugas seorang jemaat, tugas kita sebagai anak, tugas sebagai seorang pekerja, tugas sebagai seorang bapak, ya harus bertanggung jawab. Karena bertanggung jawab menurut saya melakukan sesuatu yang mungkin kita nggak suka untuk kita lakukan, tapi kita harus lakukan. Itulah tanggung jawab. Gitu. Wah, Sesuatu yang simple dan sederhana lah buat saya gitu kan. Karena tidak banyak orang yang seringkali bilang gini, saya lakukan sesuatu karena saya suka. Kalau buat saya itu hal yang biasa. Ya, Pastor ya. Orang yang bertanggung jawab walaupun dia nggak suka, dia harus lakukan, Pak. Betul. Menurut saya ya, secara pribadi, dia akan lakukan. Dan lakukan sesuatu kan seperti firman Tuhan bilang. Apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Mantap. Bukan untuk manusia gitu kan. Bahasa gaulnya. Artinya Tuhan sebuah, iya. Iya. Bahasa gaulnya apa tuh, Pastor? Kan tadi saya ngomong mantap, terus David jawab taps gitu. Karena kalau lihat harusnya ini David malah ngilang lagi. Iya, nggak apa-apa lah. Memang kan sesuatu harus ada perubahan terjadi. Hari ini ada perubahan terjadi juga. Iya, luar biasa. Yang saya heran 4-5 kali saya mau masuk ke IG-nya Hope Church, baru yang kelima nih masuk muncul gambarnya. Luar biasa. Makanya dahsyat luar biasa. Itu namanya usaha yang tidak pernah menyerah, Pak. Iya, karena tanggung jawab sudah dipercaya oleh pastor di telepon. Yes, keren. Tolong isi segimanapun saya harus masuk.
Wah, ini Dengan upaya Ini- itu namanya tanggung jawab. ini keteladanan. Jadi narasumber hari ini bukan cuma ngomong ya, tapi memberikan teladan. Keren. Iya. Kalau apa? Kalau saya melihat gini kan, Tuhan bilang gini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Lakukanlah itu, kerjakanlah itu dengan semangat. Nah, kadangkala kan orang pakai ayat itu untuk, ya kalau gua suka gua lakukan, kalau enggak ya gua enggak lakukan. Nah, saya pengen gini, kalau kamu mau lakukan sesuatu, lakukanlah dengan segenap hatimu, dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Karena saya percaya gini, orang yang bertanggung jawab adalah orang yang nggak pernah pilih-pilih apapun juga. Karena dia bertanggung jawab. Tanggung jawab kita kan bukan sama manusia, bukan sama Pastor Nathan, tapi tanggung jawab saya sama Tuhan. Jadi apapun yang saya lakukan ya Tuhan yang lihat hidup saya gitu kan. Ini bicara tentang, kalau saya sih lebih cenderung bukan hanya bicara tentang hal yang simpel, tapi ini kedewasaan kita di dalam mengikut Tuhan juga. Wah, ini keren ya. Karena kalau kita dewasa di dalam Tuhan, saya percaya apapun yang dipercayakan, kita akan do it something. Lakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Nah, ini terus terang Lakukan sesuatu. Ya, Pak Joni ya Pastor. jawab begini, saya jadi keinget ayat yang lain ya. Kan Tuhan bilang mengikut aku itu kamu harus menyangkal diri, pikul salib. Berarti itu ada Ya. hubungannya ya. Betul, setuju. Jadi Hubungannya ya pikul salib. walaupun kita nggak suka, tapi kalau memang sudah diberi tanggung jawab itu atau sudah diberi kepercayaan itu, kita harus lakukan Ya. sebaik mungkin ya. Betul. Dahsyat, Betul. mantap. Ya, kalau kita ngomong juga kan yang Matius 25 ayat 21 kan langsung masuklah dalam pesta Tuhanmu. Saya percaya ada beberapa orang juga ketika dipercaya kayaknya nggak berat gitu beban itu. Itu, waduh rasanya seperti apa. Tapi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka beban yang berat itu akan menjadi ringan, akan menjadi sesuatu yang mudah gitu. Karena saya percaya gini, karena kita sadar bahwa ini sebuah kepercayaan. Tugas kita melakukan amanat yang dipercayakan jauh lebih sungguh lagi. Mantap. Kita WFH, kita di rumah. Buat saya jauh lebih berat WFH daripada saya ngantor. Saya lebih seneng ngantor, betul gak? Ya tergantung sih Pak. Kalau saya jawab tergantung. Tergantung. Iya. Kalau saya lebih seneng ngantor, Bisa dengan kantor lebih berat WFH. Iya betul. Iya, betul. Karena lebih berat WFH itu. Kalau pengalaman kan nggak ada saya, yang pengalaman saya ya gimana Pak? pengalaman saya WFH itu ya salah satunya adalah kita ada di rumah tapi kita jadi terbatas dengan Iya. dengan interaksi dengan keluarga gitu ya. Kan contoh anak-anak ngelihat saya ada di rumah tapi saya ketik-ketik di meja, saya telepon sama orang, saya meeting lewat Zoom sama orang lain. Nah, itu kan jadi anak-anak ngelihatnya saya nggak kemana-mana, tapi mereka tidak bisa mendekati saya. Itu yang saya lihat WFH itu nggak enaknya di situ. Kalau kita WFO, kita pergi gitu ya kan Ya, kita pamit sama istri sama anak-anak, bye gitu Betul. ya. Mereka kan taunya kita pergi gitu ya. betul. Itu pengalaman saya kenapa WFH ada tidak enaknya. Jadi mereka tetap lihat kita, tapi kita nggak available gitu, kita nggak tersedia buat mereka. Itu yang saya rasa nggak enaknya di situ sih, WFH itu. Serasa jauh ya. Iya, ada tapi tidak ada gitu ya. Nggak tahu lah ngomongnya gimana. Iya. Di rumah ya mainlah sama anak-anak gitu ya. Main sama istri Tapi juga. Pastor, bagi sebagian orang kan tadi bilang Pastor, WFH itu adalah sebuah kebebasan.
Bagi sebagian orang, ya kan? Mereka bilang WFH itu adalah kebebasan. Tapi masalahnya sekarang, kebebasan seperti apakah yang dimaksudkan itu gitu? Karena kalau saya pikir, ini jadi balik nanya nih. Sama kayak David dong. Tadi pertanyaannya David aja belum saya jawab, Pak. Lucu memang. Gak apa-apa kau. Ini host yang ditanya sama. Tapi inilah ini acara ini kerennya ini nih. Iya. Luar biasanya. Kan kita santai. Santai. Jargonnya belum, Pak. Squeeze yo. Santuy squeeze. Yes, wah mantap. Saya itu belajar ngomong santuy squeeze itu dari David tuh. Setiap nonton saya perhatiin mulut bibir David tuh. Dia yang menjadi ikonnya. Oh iya memang, kan dia produsernya Squeeze Show. Oh yes, keren. Jadi balik lagi kita tadi WFH itu kan kebebasan, ya kan? Kebebasan bagi sebagian orang. Tapi pertanyaannya kan sekarang gini, bebasnya di mana sih WFH itu ya, Pastor? Malah kadang-kadang jauh lebih luar biasa WFH itu dibanding kita waktu ngantor. Ngantor kan jamnya sudah ketahuan. Iya. Yang sekolah, ujian, tadi yang saya cerita sama Pastor juga kan, saya cerita anak saya ujian bisa jam berapa aja. Artinya justru nggak bebas malahan kalau secara itu. Betul. Lalu yang dimaksud kebebasannya di mana? Gitu. Mau nanya nih? Iya kan? Saya mesti jawab. Ya nanya menurut Pastor gitu. Daripada saya yang jawab kan saya nanya, saya jawab sendiri. Saya kaget. Baru sekali jadi host, tahu saya jadi host banyak nanya, ini malah ditanyain. Karena hostnya banyaknya diam dengerin, dia bilang yaudah saya tanya. Kalau saya berpikir gini ya, kebebasan dan tanggung jawab itu kan kayak uang logam dengan dua sisi ya. Jadi sebetulnya kebebasan dan tanggung jawab itu satu paket. Kita nggak bisa. Menurut saya nih Pak ya, buat saudara-saudara dengerin juga, ini definisi saya nggak tahu kalau orang lain ditanya definisinya mungkin beda-beda. Nah menurut saya betul, kebebasan tanggung jawab itu satu paket. Jadi seperti koin dengan dua sisi gitu ya. Maksud saya gini, orang sudah memenuhi tanggung jawabnya, dia akan mengalami kebebasan. Itu definisi saya. Kan tadi kita udah ngobrol soal WFH, soal sekolah juga. Nah, waktu dia sudah memenuhi semua tanggung jawabnya. Jadi yang sekolah, PR-nya, tugasnya, assignments, terus ujiannya, papernya, ulangannya, atau apapun. Waktu dia sudah menyelesaikan itu semua, dia akan menikmati kebebasannya. Demikian juga yang kerja dari rumah. Kalau tugas-tugasnya dia sudah selesaikan, dia sudah beresin semua hal. Nah, kalau di saat kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita, ya itu namanya kita belum mengalami kebebasan. Karena tanggung jawab kita akan terus ngejar-ngejar kita. Walaupun mungkin nggak ada bos, nggak ada guru yang ngejar-ngejar, tapi kan secara hati nurani kan kita pasti ada utangnya gitu kan. Kerjaan ini belum beres, tugas ini belum beres gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Joni nanya, definisi saya sih itu sih Pak. Orang yang mengalami kebebasan adalah orang yang sudah menyelesaikan atau memenuhi tanggung jawabnya. Mantap. Berarti poinnya itu ya, menyelesaikan dulu, baru dia bebas. Menurut saya begitu. Iya kan? Menurut saya gitu. Setuju. Kalau belum selesai pasti dikejar kan? Pasti kejar. Walaupun dulu pernah sekolah kan? Ya pernah lah. Dulu pernah sekolah.
dulu pernah nggak ngerjain PR gimana rasanya kan? Iya, betul. Pekerjaan rumah gitu kan? Akhirnya guru ngejar-ngejar kita, mana tugasnya? Betul. Tanggung jawabnya belum selesai Belum kan? selesai. Nah jadi Iya, benar itu artinya- Pak Joni nanyain begitu, saya jadi ingat. Jadi kalau ngelihat teman-teman yang udah nyelesain PR-nya, wah mereka bisa main volley, main basket di luar ya. Tapi karena kita belum Iya. selesai ya kita masih di kelas. Walaupun itu udah jam istirahat Iya. atau jam pulang kan dulu ada istilahnya disetrap ya. Iya betul. Itu ketahuan tuanya ya. Oh berarti jangan ngomong disetrap ya. Zaman sekarang nggak ada istilah Iya, disetrap. I know. Zaman sekarang nggak ada bahasanya. Berarti kita berdua doang Udah yang tahu. ketahuan. Umurnya berapa udah ketahuan tuh. Ya itu sih Pak. Jadi menurut saya selama kita masih belum menyelesaikan tanggung jawab ya kita belum bisa dibilang bebas. Tapi menarik ya tadi kan Betul. kita ngomong WFH, WFO, tapi Pak Joni juga menarik pembicaraan kita ke tanggung jawab kepada Tuhan gitu ya. Nah jadi Iya. kan kalau ngomong bicara tentang tanggung jawab kepada Tuhan, bisa dibilang itu kan sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih luas gitu ya. Iya, Dan betul. wah Tuh, sayangnya, udah jam 9 tuh. sayangnya iya udah ada countdown-nya nih Pak. Nanti kapan-kapan kita Iya. lanjutin lagi ya Pak ya. Kita Setuju, lanjutin Pak. lagi. Pak Joni ada pesan-pesan terakhir. Masih ada 1 menit 30 detik nih. Buat Jangan bilang pesan-pesan terakhir kayak mau diangkat ke surga. pesan terakhir untuk acara ini malam ini Pak. 1 menit Ada Pak. sih warisan tanah itu. Ya kalau saya sih bilang ini sama teman-teman semua, ya kalau bicara tentang tanggung jawab, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, akal budimu, lakukan buat Tuhan. Itu salah satu yang poin yang paling penting, karena tanggung jawab adalah bicara tentang memenuhi harapan. Entah itu orang tuamu, pemimpinmu, keluargamu, gembalamu, siapapun yang ada di atasmu. Termasuk Tuhan ya Pak ya. Gimana cara mikul tanggung jawab? Harus bangun komunikasi. Wah, keren. Itu penting gitu kan, karena kalau tidak ada komunikasi maka akan susah kita jadi orang bertanggung jawab. Sip. Ini panjang ceritanya, sayang kita pendek ya. Ya apa nanti kita lanjut lagi Pak. Ya, biar jadi lebih serius. Tapi saya belajar banyak nih, walaupun cuma 15 menit. Jadi tanggung jawab adalah memenuhi harapan orang yang memberikan kepada kita tanggung jawab ya Pak ya. Betul. Sip. Trust, kepercayaan. Sip. Thank you banget Pak Joni. Gitu ya guys. Sama-sama. See you. Have a good night and God bless you all.